Sobat Bisnis Workshop. We call you bro. Kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu channel yang berusaha memberikan manfaat bagi kalian, dan tentunya melalui sesi kali ini, yaitu sesi yang sama adalah sesi bedah buku. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Nah, teman-teman, buku ini adalah buku yang dikarang oleh David J. Schwartz. Beliau merupakan seorang profesor sekaligus motivator yang cukup disegani di Amerika sana. Dan dari buku ini sudah banyak dibeli banyak orang, dan dari banyak pembaca tersebut lahirlah beberapa pengusaha sukses, pengusaha yang besar karena termotivasi dari buku ini. Dan di sebelah kita sudah ada dua orang yang akan menemani saya kali ini. Bisa perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Okta. Halo, aku Rere. Oke, selamat pagi Mbak Rere dan Mbak Okta. Ya, selamat pagi. Udah siap ya, kita akan membahas buku ini. Oke, langsung saja. Pembahasan kita kali ini sudah sampai pada bab 12, yang mana pembahasan pada bab ini adalah merupakan pembahasan mengenai tujuan. Pentingnya bagaimana tujuan itu membentuk suatu kesuksesan seseorang. Nah, seperti apa pembahasan dari bab ini? Kita langsung saja ke inti pembicaraan kita. Oke, dari Mbak Rere dulu nih. Kira-kira gambaran seperti apa yang Mbak Rere dapatkan setelah membaca buku ini? Oh ya, setelah saya membaca buku ini di bab 12 terutama untuk menggunakan tujuan membantu Anda bertumbuh. Jadi setiap kita hidup itu pasti ada tujuannya, gak cuma buat tujuan jangka pendek nanti mau makan apa, nanti ngapain, tapi juga tujuan untuk kedepannya. Misalnya saya kan juga ada tujuan kedepannya, nanti setelah misalnya saya selesai di sini di workshop, saya bisa bangun buat kreatif agensi sendiri. Di situ saya juga ada cita-cita punya karyawan sendiri. Jadi selamanya kan saya juga nggak pengen jadi karyawan terus gitu. Jadi saya pikir dari sekarang lah. Kalau dari Mbak Okta dulu nih, dari gambaran apa yang sudah didapatkan setelah membaca buku ini? Kalau setelah Okta baca buku ini tuh Okta jadi berpikir kayak gini mas, gunakan tujuan untuk membantu Anda bertumbuh. Jadi tuh kalau kita mau bertumbuh tuh kita harus ada tujuan dulu. Ini menarik ya. Kalau dari saya sih setelah membaca buku ini, tujuan itu memang penting, karena setiap tujuan itu adalah apa yang kita ingin raih gitu. Dan itu ketika kita memiliki tekad yang kuat untuk meraih tujuan itu, akan ada jalan untuk mencapainya. Seperti ibaratnya kalau kita disuruh mengantar makanan ke suatu tempat, tapi tiba-tiba hujan. Nah, tapi karena adanya tekad yang kuat untuk supaya makanan itu sampai ke tujuan, nah, itu akan berpengaruh pada faktor internal kita, seperti tekad yang kuat, kemudian kemauan yang kuat itu akan lebih besar, dan ini akan berpengaruh pada faktor eksternal seperti yang hujan tadi, itu kan faktor eksternal. Nah, itu akan mendorong kita untuk sampai pada tujuan tersebut. Bahkan pikiran kita akan berpikir kreatif ketika kita memiliki tujuan yang kuat tersebut. Ya, pelepah pisang yang ada di dekatnya pun akan menjadi payung. Itu karena pikiran kreatifnya, karena mempunyai pikiran tujuan yang kuat tadi. Itu kira-kira begitu. Nah, hal yang menarik di sini adalah tentang tujuan. Nah, seberapa penting sih tujuan bagi Mbak Rere sama Mbak Okta itu seperti apa? Kalau saya
saja tujuan itu penting ya, karena tadi udah jelaskan sama Mbak Ota juga, kalau kita nggak ada tujuan kita pasti kayak meraba-raba ini kita mau ngapain. Bahkan untuk hal-hal yang kecil bahkan sampai ke yang besar jangka panjang pun tentu kita harus ada tujuan. Kalau enggak ya kita mau jalan aja pasti bingung, kayak misalnya kita mau menuju ke kantor ini aja, kita mau lewat mana kan harus pikir nanti kalau lewat sini macet atau enggak, kalau mau kan lewatin SD, lewatin ini nanti di situ ramai atau enggak, jadi harus ada tujuannya. Mikir dulu juga kita mau mampir-mampir dulu atau enggak, terus kan jam 7 atau jam 9 pasti tetap ramai kan, jadi di situ kalau mampir kita harus berangkat jam berapa dari rumah, jadi tetap ada pikiran-pikiran dan prepare yang lebih matang juga tentunya buat mencapai tujuan untuk hal sekecil sampai ke kantor aja gitu. Oke, Mbak Ota. Kalau menurut saya tujuan itu sangat penting ya. Kalau kita nggak punya tujuan tuh kita kayak nggak punya arah gitu loh. Jadi kayak mau ngapain gitu, jadi luntang-lantung gitu. Jadi hal sekecil apapun kita harus memikirkan cara mencapai tujuannya, jangan langsung dilakukan. Kita harus berpikir dulu buat meraih tujuan tersebut. Nah ya ini agak relate dengan yang pernah saya baca untuk teori tentang efek kupu-kupu. Pernah dengar nggak? Sama Butterfly effect. Iya. Nah itu teori yang pernah dikemukakan oleh Edward Norton Lawrence. Itu saya baca dalam buku apa ya, saya lupa. Tapi dari bacaan tersebut bahwa sebuah kepakan sel kupu-kupu itu bisa menyebabkan tornado. Nah itu ada hitungan matematisnya. Nah, memang agak rumit membuktikan hal itu, tapi itu bisa relate di kehidupan kita. Karena begini, setiap hal kecil itu bisa berakibat pada besar, bisa berpengaruh pada hal yang besar. Misalnya seperti ini, kita hari ini adalah hasil dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita biasakan, apa yang kita perbuat di masa lalu. Misalkan dulu saya kebiasaannya adalah membaca buku tentang matematis. Nah, maka di masa depan yang akan datang tidak menutup kemungkinan saya akan menjadi seorang matematikawan yang luar biasa. Itu juga dalam bidang yang lain. Maka apabila kita ingin berubah dan mencapai suatu tujuan yang kita inginkan, maka kita harus mengubah kebiasaan kita, mengubah perilaku kita, mengubah apa yang kita pikirkan sekarang untuk mencapai pengaruh yang lebih besar pada masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Menarik ya. Oke, terakhir nih, sebelum ditutup nih, tadi kita udah membahas panjang lebar dan menarik bagi saya ya, terkait apa itu tujuan, startnya bagaimana, terus apa faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan itu bisa tercapai. Nah, sebelum ditutup nih, saya ingin Mbak Riri sama Mbak Ota memberikan sedikit kalimat penutup untuk mengakhiri sesi ini. Mbak Riri dulu. Kalau aku buat menutup kalimat ini kan, ini temanya bahas bab 12, gunakan tujuan hubungan tanda bertumbuh ya. Jadi sebisa mungkin menghindari hal-hal negatif, kayak hal kecil aja, misalnya bergosip, itu pasti secara nggak sadar kita pasti sering bergosip kan, itu sebaiknya dihindari. Terus jangan terlalu sering melakukan hal-hal yang useless, kayak terlalu banyak main HP. Mungkin kalau main HP-nya sambil searching hal-hal yang kita suka, hal-hal yang bisa mengimprove kita jadi lebih baik, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma scroll TikTok, ngeliatin mukbang, ya sesekali boleh, tapi jangan terlalu sering juga. Gitu sih. Kalau aku itu jangan terlalu banyak melakukan hal-hal yang membuang-buang waktu. Ya, kalau saya menggunakan tujuan untuk membantu Anda bertumbuh ya. Jadi
fokus ke tujuan kita, jangan tergoda sama hal-hal yang di luar tujuan kita agar kita bisa mencapai tujuan kita dengan cepat. Oke, menarik ya. Dari pembahasan ini kita mendapatkan pelajaran baru dari pelajaran yang sudah kita berikan, kita share pada hari ini. Ibarat ibarat apa namanya? Ibarat sayur, sudah ada wortelnya, sudah ada bumbunya, sudah ada sayurannya, itu sudah bisa dinyatakan komplit, sudah dikatakan sempurna. Tinggal kita bagaimana menikmatinya sehingga dari sayuran itu bisa menjadi gizi buat kita semua. Oke, karena ini sudah cukup lama dan kita pamit undur diri. Tapi sebelumnya kami ingin merekomendasikan buat bisnis semua bahwa toko kami, Workshop, adalah toko yang menyediakan peralatan maupun supplies untuk mendukung bisnis kalian semua. Jadi bagi kalian yang ingin mengembangkan bisnis kalian, tentu saja bisa langsung ke toko kami. Toko kami tersebar di banyak kota di Indonesia. Oke, saya Imam dan Mbak Reli dan Okta pamit undur diri. Ketemu lagi di sesi selanjutnya tentunya dengan pembahasan yang menarik dengan buku-buku yang terpilih tentunya dan direkomendasikan oleh Workshop Indonesia. Ketemu lagi di sesi selanjutnya.